Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil proyek tugas kami mata kuliah keamanan data dan jaringan berjudul implementasi serangan man in the middle berbasis ARP spoofing pada jaringan LAN menggunakan Ethercap. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya sendiri Ahmad Delis Tepuh dan rekan saya. Saya Sherly Davina. Saya Neza Anggraini Yolandari. Baik, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Davina. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan membacakan abstrak dari artikel kami, yaitu keamanan jaringan komputer menjadi aspek fundamental di era digital. Salah satu ancaman berbahaya adalah serangan man in the middle atau MITM berbasis ARP spoofing yang mengeksploitasi kelemahan protokol ARP. Nah, penelitian ini mengimplementasikan serangan MITM menggunakan Ethercap dalam jaringan LAN virtual, menganalisis dampaknya pada komunikasi client-server, dan juga mengevaluasi potensi kebocoran data. Dan hasil penelitian ini, Ethercap berhasil menangkap kredensial login atau username dan password tanpa disadari oleh klien. Selanjutnya adalah pendahuluan. Keamanan jaringan bertujuan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Ancaman MITM dengan ARP spoofing mudah dilakukan, namun sangat berbahaya. ARP spoofing bekerja dengan memalsukan IP max mapping sehingga trafik dialihkan ke penyerang. Penyerang dapat melakukan sniffing, pencurian kredensial, injeksi, hingga memanipulasi data. Studi ini dilakukan dalam lingkungan virtual untuk memahami mekanisme serangan dan strategi mitigasi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengimplementasikan MITM berbasis ARP spoofing dengan Ethercap. Yang kedua adalah menganalisis dampak terhadap komunikasi client server. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi indikator forensik dan mitigasi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam alat dan alat-alat ataupun apa aja sih yang digunakan dalam proyek kami kali ini. Di sini kita masuk ke softwarenya itu. Yang pertama kali dipakai itu Kali Linux ataupun Ethercap-nya, Ubuntu sebagai PHP web servernya, dan Windows 11 sebagai kliennya. Kemudian kami melakukan simulasi project ini di dalam VirtualBox dan juga file login.php dan welcome.php serta server HTTP log, Ethercap log, dan tabel hasil eksperimen. Kemudian metodologinya yaitu penelitian ini menggunakan eksperimen laboratorium yang topologinya itu 3 node. Windows itu sebagai klien seperti yang kita lihat tadi, Ubuntu itu sebagai server web, Kali Linux itu sebagai attackernya. Langkah-langkahnya itu kita persiapkan terlebih dahulu virtual mesinnya ataupun ketiga komponen-komponen tadi, yakni Windows, Ubuntu, dan juga Kali Linux. Kemudian kita konfigurasi jaringannya supaya menjadi kemudian kita konfigurasi jaringannya supaya terdapat dalam domain yang sama. Kemudian yang kedua itu server Ubuntu-nya kita jalankan pakai login sederhana. Klien Windows-nya kita gunakan untuk mengakses web server yang sudah disediakan dari Ubuntu-nya. Kemudian attacker Kali Linux itu kita jalankan Ethercap-nya dan ARP spoofing-nya. Kemudian kita analisis. Nah, ini adalah topologi dan IP yang digunakan pada project kali ini. Subnetnya itu 19168.560. IP-nya itu masing-masing itu 19168.561 untuk klien ataupun Windows, 19168.56101 untuk Ubuntu ataupun servernya, dan juga attackernya itu Kali Linux 192.168.56.102. Nah, semua ini terdapat dalam satu broadcast domainnya ya, seperti yang terlihat pada gambar. Terlihat pada gambar. Kita lihat di sini topologinya. Seharusnya itu klien ataupun Windows-nya terhubung langsung kepada server ataupun Ubuntu-nya. Namun
Setelah disusupi oleh attacker ataupun kali Linuxnya, koneksinya itu diubah arahnya jadi ke attacker dulu. Kemudian implementasinya itu klien itu mengakses login page dari servernya ataupun dari Ubuntu. Nah, kita itu menginput username dan juga password. Jadi servernya itu masih menerima username dan password kita gitu. Nah, Ethercap itu di attacker nyusup di tengah-tengah komunikasi seperti yang terlihat pada topologi tadi. Nah, hasilnya itu username dan password itu ditangkap melalui sniffing. Nah, pada RP table client MAC server berubah menjadi MAC attacker. Nah, prosedur pengujiannya itu dibagi menjadi dua skenario yang dibedakan berdasarkan kondisi serangan. Nah, kalau di skenario baseline, klien melakukan login normal pada peneliti, mencatat metrik seperti latency, log server, dan entry ARP. Nah, pada skenario attack, Ethercap mengalihkan traffic melalui attacker sehingga setiap percobaan login dievaluasi apakah kredensial tertangkap, apakah klien tetap dapat mengakses server, dan bagaimana entry ARP berubah selama serangan. Hasil tiap trial dicatat dalam tabel eksperimen untuk perbandingan. Pembahasannya, temuan menggarisbawahi bahwa RP spoofing adalah teknik yang efektif untuk melaksanakan serangan MITM pada jaringan lokal yang tidak terlindungi enkripsi. Serangan bersifat transparan terhadap pengguna karena tidak menghentikan koneksi klien server, melainkan hanya menyisipkan attacker pada jalur komunikasi. Untuk mitigasi, langkah-langkah seperti menerapkan HTTPS, memasang sistem deteksi dan pencegahan intrusi yang memonitor anomali ARP, serta konfigurasi keamanan pada perangkat jaringan ataupun MIS, static, ARP, dan port security sangat disarankan. Di lingkungan SDN dan IoT, pendekatan adaptif termasuk deteksi berbasis machine learning perlu dipertimbangkan mengingat heterogenitas perangkat dan dinamika topologi. Halo semuanya, saya Neza Anggraini Yolandari. Di sini saya yang akan melakukan simulasi proyek kami, yaitu simulasi serangan MITM dengan teknik ARP positioning pada jaringan LAN menggunakan Ethercap. Nah, di sini saya telah mengaktifkan dua OS. Yang pertama ada Kali Linux sebagai attacker atau penyerang. Yang kedua ada Ubuntu sebagai server. Dan yang ketiga kliennya yaitu dengan Windows laptop saya sendiri. Yang pertama-tama kita cek alamat IP masing-masing sistem. Yang pertama kita ke Ubuntu. Kita buka terminal Ubuntu. Nah, di sini untuk mengecek alamat IP di Ubuntu, kita beri perintah IP addr, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa IP address dari Ubuntu yaitu 192.168.56.101. Nah, ini adalah alamat IP dari Ubuntu server. Ini adalah alamat IP dari Ubuntu server, sedangkan ini adalah alamat MAC atau MAC address dari Ubuntu server. Kita lanjut cek alamat IP pada Kali Linux. Kita buka terminal Kali Linux. Nah, pada Kali Linux untuk mengetahui alamat IP, masukkan perintah ifconfig. Nah, di sini alamat IP dari Kali Linux yaitu 192.168.56.101 yang berarti satu subnet dengan Ubuntu server. Nah, di sini adalah alamat MAC atau MAC address dari Kali Linux. Oke, selanjutnya kita cek alamat IP pada Windows. Ini kita clear aja. Oke, kita masukkan perintah ipconfig /all. Jadi kita bisa mengetahui seluruh jaringan yang ada dan terhubung. Nah, di sini ada jaringan pada Ethernet adapter Ethernet 3 yaitu VirtualBox Host Only Ethernet Adapter, yaitu dengan alamat
MAC-nya yaitu ini, dan alamat IP-nya 192.168.561, yang berarti satu subnet dengan Ubuntu server dan Kali Linux. Oke, selanjutnya pada Windows kita cek ARP-nya dengan perintah ARP spasi strip A, kita enter. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada interface pada IP 192.168.561. Nah, tadi kan kita sudah tahu alamat IP dari Kali Linux dan juga alamat IP dari Ubuntu server. Nah, di sini kita bisa cek koneksinya dengan melakukan ping. Yang pertama kita ping ke Ubuntu server, yaitu dengan IP 192.168.56.101. Nah, di sini jalan yang berarti sudah terhubung dengan Ubuntu server. Lanjut kita ping ke Kali Linux dengan IP 192.168.56.102. Kita enter. Nah, ini juga jalan ya, berhasil. Yang berarti kita sudah berhasil ping ke Ubuntu dan juga Kali Linux. Kita cek lagi dengan perintah ARP spasi strip A. Kita enter lagi. Nah, di sini sudah tercatat ya alamat IP dari Ubuntu server dan juga Kali Linux dengan masing-masing juga mencatat MAC address-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Ubuntu. Kita masuk ke direktori di mana direktori tersebut berisi file berupa web sederhana yang akan menjadi simulasi kita. Nah, di sini webnya saya letak di folder web/login. Nah, kita sudah masuk ya ke dalam direktorinya. Bisa dicek dengan perintah wd. Nah, di sini saya sudah berada di folder login dan di folder web. Oke, selanjutnya kita jalankan PHP-nya, yaitu menggunakan PHP built-in dengan perintah php /php strip s 0.0.0.0 dengan port 8080. Nah, 00 ini maksudnya yaitu localhost bebas, localhost yang ingin mengakses web dari Ubuntu ini. Jadi mengizinkan semua akses ke localhost tersebut. Kita enter. Nah, di sini PHP built-in-nya sudah berjalan. Nah, kita masuk ke browser Windows. Nah, di sini kita ketik alamat IP dari Ubuntu server yaitu 192.168.56.101 pada port 8080 dengan nama filenya yaitu login.php. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam page login sederhana, di mana ini adalah simulasi untuk menginput username dan password. Nah, kita cek di Ubuntu server, ini adalah log request, di mana ada yang mengakses login.php. Oke, selanjutnya kita kembali ke Windows. Nah, kita masukkan saja username dan password bebas. Di sini page login ini sederhana, hanya untuk simulasi saja. Nah, saya contohkan dengan username admin dan password 123. Kita klik button login. Maka akan masuk ke dalam file welcome.php. Nah, di sini contoh dashboardnya yaitu contoh ketika usernya itu berhasil login dengan username dan password. Nah, dashboard simulasi, kamu dapat mengganti username dan password saat login kembali. Nah, ketika kita klik logout, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman login kembali. Kita cek di Ubuntu server. Nah, ini adalah log request, yaitu ada pengiriman permintaan pada login
Nah, di sini sudah masuk ke welcome, sudah masuk ke logout, lalu masuk lagi ke login. Berarti ini normal. Dimana yang barusan saya jalankan adalah di mana klien ingin mengakses server dalam pantauan normal. Nah, sekarang kami akan mensimulasikan serangan MITM khususnya pada ARP positioning, di mana kita akan menyerang jaringan komunikasi keduanya. Nah, nantinya ketika user akan mengirimkan username dan password. Nah, yang seharusnya ini terenskripsi langsung ke server tanpa ada pihak yang mengetahui username dan passwordnya. Nah, di sini Kali Linux akan bekerja dengan mengetahui atau mengambil jalur komunikasi antara klien, yaitu Windows-nya dengan servernya Ubuntu, sehingga apapun yang dimasukkan oleh klien, maka akan diketahui oleh Kali Linux atau diketahui oleh penyerangnya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai konsep dari ARP positioning. Nah, sekarang saya akan melakukan simulasinya. Yang pertama kita masuk ke Warsak. Nah, di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, yaitu pada jaringan Ethernet 3, di mana Windows sebagai host, Ubuntu server, dan Kali Linux itu terhubung di jaringan host only adapter, yaitu pada Ethernet 3 pada VirtualBox. Nah, di sini ada dua jaringan yang berjalan, yaitu WiFi, karena saya sedang memakai WiFi, dan juga Ethernet 3, yaitu ini jaringan VirtualBox. Ini kita play. Nah, oke. Kenapa kita pakai Warsak? Karena Warsak akan memantau kita tentang interaksi-interaksi jaringan yang ada. Nah, di sini kita akan memantau ketika kita menjalankan ARP sniffing. Nah, nantinya ARP ini akan merubah MAC address server menjadi MAC address si penyerang. Oke, Warsak sudah aktif, kita balik ke halaman login Windows. Nanti kita akan memasukkan username dan password dan akan terlihat di penyerang, yaitu Kali Linux. Oke, kita masuk ke Kali Linux. Nah, di sini kita keluar dulu dari terminal. Oke, pada Kali Linux kita masuk ke Ethercap, kita klik menu dan kita search Ethercap. Nah, ini adalah tampilan awal Ethercap pada Kali Linux. Pada bagian sniffing at startup ini kita off aja. Klik checklist di sini. Oke, ini adalah bagian informasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Nanti kita akan pantau di bagian ini. Oke, yang pertama kita scan for host untuk mengetahui ada berapa host yang berada di sekitar penyerang atau pada sekitar Kali Linux ini. Nah, di sini dikatakan bahwa 3 host add to the host list. Telah ditambahkan 3 host ke dalam host list. Kita lihat pada host list terdapat 3 host. Yang pertama ada IP address dari Windows, yaitu 192.168.561 dengan MAC address-nya. Nah, di sini Windows sebagai klien, dan terdapat juga IP address dari Ubuntu server kita, yaitu 192.168.561 dengan MAC address-nya. Nah, di sini untuk target pertama itu kita pilih kliennya, yaitu IP dari Windows. Kita masukkan ke target 1. Nah, untuk target 2 kita tambahkan Ubuntu server dengan kita klik IP address servernya. Kita tambahkan ke target 2. Oke, di sini bisa kita cek untuk targetnya yang telah kita tambahkan.
Nah, target satu ini adalah IP dari klien atau Windows, dan target kedua ini adalah IP dari Ubuntu server. Selanjutnya kita pilih menu MITM. Lanjutkan pada ARP positioning. Nah, ini sniff remote connection-nya kita checklist saja, kita klik OK. Nah, di sini ARP sudah dijalankan. Lalu kita klik start sniffing. Nah, di sini artinya sniffing sudah dijalankan, yaitu dia telah memantau jalur komunikasi antara klien dengan server. Kita kembali ke Windows. Nah, kita jalankan web servernya. Misalnya kita masukkan username-nya admin dengan password 123. Kita klik login. Dan tetap diarahkan ke halaman dashboard sementara, yaitu ke file welcome php. Kita lihat pada log request di Ubuntu. Nah, pada server juga sampai ya permintaan klien, yaitu ingin mengakses login dan masuk ke welcome. Namun kita lihat dari sisi si penyerang. Nah, di sini pada sisi penyerang kita mengetahui bahwa ada permintaan ke arah server. Nah, ini kan HTTP dengan IP server. Nah, di mana terdapat username dan password yang telah kita masukkan. Nah, contohnya ini, username-nya tadi kan yang kita masukkan admin dan passwordnya 123. Kita coba lagi. Kita kembali ke web servernya pada Windows. Ini kita klik logout aja. Nah, coba lagi kita masukkan username misalnya PSIK23B. Nah, passwordnya misalnya saya buat kelompok 13. Nah, ini saya klik login. Tetapi klien tetap dapat masuk ke dalam dashboard sementaranya. Nah, pada log request juga tetap masuk permintaan-permintaan klien ke server. Namun, pada sisi penyerang mengetahui apa aja yang diinput oleh klien untuk mengakses server. Nah, ini adalah sesuatu serangan yang sangat bahaya. Seharusnya apapun yang kita input, terutama username dan password yang penting, seharusnya itu dienkripsi. Namun, di sini adalah kelemahan dari ARP, mana ARP mempercayai klien ataupun server yang saling ingin berkomunikasi tanpa menginskripsi data pada jalur komunikasi mereka. Maka di sini penyerang memanfaatkan kelemahan tersebut dengan istilah mensadap jalur komunikasi mereka. Memang di sini penyerang tidak memblokir permintaan klien, tetap meneruskan permintaan klien ke server, di mana kita tetap dapat akses ke dashboard sementara dan pada sisi server tetap dengan permintaan yang normal, yang wajar. Namun tanpa diketahui pada sisi klien maupun sisi server bahwa mereka telah disadap jalur komunikasinya dengan attacker pada Kali Linux. Nah, di sini penyerang dapat mengetahui seperti informasi username ataupun password yang dimasukkan. Oke, coba kita stop ya sniffingnya, kita stop dan kita hapus aja targetnya, ini kita delete. Oke, kita delete aja. Nah, di sini sniffingnya sudah di stop, kita keluar aja dari Ethercap. Oke, coba di sini kita pantau dari sisi Wireshark.
Nah, di sini kelihatan bahwa sebenarnya ARP positioning itu seperti mengirimkan ARP reply yang palsu kepada si klien, di mana klien seharusnya mendapatkan MAC address dari server, namun penyerang mengirim MAC address si penyerang. Nah, di sini MAC address dari server yang asli itu yang ini 08002731D630. Namun saat kita mengakses permintaan, nah yang pertama ini ARP ini, yang dikirimkan MAC address kepada si klien itu malah MAC address si penyerang 0800276922DAD. Padahal ini bukan MAC address asli dari si server. Ini palsu, ini punya si penyerang. Nah, ketika kita tadi memberhentikan snipingnya, maka MAC address dari server dikembalikan. Nah, berubah nih. Dari yang ujungnya AD menjadi ujungnya 30. Di mana MAC address asli si server yaitu 08002731D630. Nah, di sini berarti kita mengetahui bahwa sebenarnya ada penyerang antara jalur komunikasi klien dan server yang tidak kita tahui baik dari sisi server maupun dari sisi klien. Mungkin sekian penjelasan simulasi ARP positioning pada jalur komunikasi klien dan server. Saya kembalikan kepada teman saya. Nah, kesimpulannya itu, secara ringkas, penelitian ini membuktikan bahwa ARP spoofing dapat dengan mudah mengeksploitasi untuk menginterpersepsi traffic HTTP di LAN virtual, dan alat seperti Ethercap sangat efektif untuk menangkap kredensial dalam kondisi tersebut. Hasil eksperimen menegaskan perlunya penerapan enkripsi end-to-end dan mekanisme deteksi intrusi untuk menjaga kerahasiaan data pada jaringan lokal. Penelitian ini juga merekomendasikan perluasan studi pada topologi yang lebih kompleks dan pengujian mitigasi berbasis SDN untuk meningkatkan relevansi terhadap lingkungan produksi. Demikian video penjelasan proyek dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan atau masih terdapat kesalahan dalam pengerjaan proyek kami, mohon dikoreksi kepada Bapak dosen. Sekian dan terima kasih.